terlihat jelas? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, bisa ya. Oke, jadi untuk denah yang kemarin Pak Firman tugaskan, ya, untuk kolom, ya, mungkin bedanya hanya di kolom lantai 1 saja ya, kolom denah lantai 1, ya, kalau kolom denah lantai 2, kemarin Pak Firman buat semuanya praktis gitu ya, tidak ada yang ukurannya berbeda, ya, jadi memang untuk rumah tinggal, ya utamanya adalah yang di denah atau di bagian denah lantai 1 yang kita beri perkuatan. Ya kenapa? Ya karena tentu saja untuk kolom pada denah lantai 1 ini yang menerima beban pada lantai 2. Ya mulai dari atap, kemudian dinding, ya kemudian plat lantai 2, balok dan seterusnya. Ya meskipun untuk kolom lantai 2 ini juga misalkan kalau kita pengen lebih bangunannya lebih kuat lagi, lebih kaku lagi, bisa juga untuk kolom lantai 2 ini kita buat ukuran kolom-kolomnya lebih besar, jadi tidak yang praktis seperti ini. Ya, apalagi kita tahu bahwa di negara kita ya, ini termasuk daerah yang rawan gempa, jadi untuk bangunan-bangunan meskipun rumah tinggal biasa, ya ini tentu saja kita harus memperhatikan kekuatan strukturnya terkait dengan bangunan yang kita rencanakan tahan gempa. Ya, jadi untuk lantai 2 mungkin bisa kita buat ukuran kolom yang lebih besar. Cuma mungkin ukurannya tidak sama seperti di kolom lantai 1 ya tentu saja ya, jadi bisa kita perkecil atau kalau misalkan ukurannya sama, ya cuma mungkin nanti penulangannya yang kita buat berbeda atau kita kurangi begitu. Kemudian untuk denah lantai 1, ya kolomnya kemarin Pak Firman rencanakan bentuknya pipih seperti ini ya. Pipih artinya finish atau jadi itu tebalnya 15 cm. Cuma memang panjangnya yang kita buat lebih panjang. Artinya biasa kalau kolom praktis itu kan 15 kali 15 cm ya. Nah, di sini kemarin Pak Firman rencanakan ini semuanya ukurannya 15-40. Ya 15-40 kecuali yang di bagian belakang. Ya, bagian belakang itu yang di bagian ini ya, di atas ruang cuci. Ya, yang pada bagian sini. Ya, ini Pak Firman buat lebih kecil ya, yang di bagian sini. Tapi kalau untuk yang lainnya semuanya 15-40. Mungkin kalian bertanya-tanya, ini ukurannya berapa begitu ya? Jadi mungkin bisa dicatat. Jadi untuk ukuran kolom strukturnya ini 15-40. Kecuali yang di bagian ruang cuci. Jadi kalau ini 15-30. 15-30. Ya. Nah, memang untuk bangunan rumah tinggal selain dibuat bentuk kolom pipih, ya ada juga yang dibuat model kolomnya ukurannya persegi, misalkan 30-30, 25-25 atau 30-30 begitu. Ya, cuma memang untuk saat ini orang lebih suka, lebih senang untuk dibuat kolomnya itu pipih. Kenapa? Ya, karena akan nampak lebih rapi gitu. Jadi pada bagian sudut ya, sudut-sudut bangunan di sini tidak ada sponengan ya. Ya, jadi tidak ada plesteran sudut, artinya yang bagian yang bertunggul begitu ya kelihatan sehingga akan lebih rapi. Ya, mungkin berbeda dengan bangunan-bangunan umum ya, publik misalkan seperti gedung sekolah, perkantoran, begitu ya, hotel, mall ya. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya karena juga bebannya lebih besar ya, kemudian bentangannya juga lebih besar, jarang sekali yang dibuat model kolom pipih. Ya, biasa dibuat modelnya kolomnya persegi. Ya, atau bahkan ada juga yang dibuat model kolom lingkaran, tapi jarang mungkin ya kalau kita jumpai bentuk model kolom lingkaran. Meskipun ada juga ya untuk model-model bangunan tertentu begitu. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, untuk menentukan ukuran kolom gimana caranya begitu ya. Ya, jadi memang untuk di mapel KBG ya Pak Firman tidak akan secara spesifik menjelaskan cara menentukan ukuran, kemudian gimana cara ngitungnya, mendesainnya tidak, nanti terlalu lama. Dan itu biasanya di mapel sistem utilitas ya, yang biasa di situ nanti ada muatan lokal yaitu perhitungan beton, struktur beton bertulang ya.
Ya, mungkin Pak Firman akan menjelaskan secara singkat saja untuk ukuran kolom ya. Jadi cara menentukannya secara singkat saja. Jadi untuk kolom ini tentu saja ya dipengaruhi oleh beban yang di atasnya. Beban di atasnya itu kan ya mulai dari atap, dinding ya. Kalau bangunannya 2 lantai ya. Jadi atap, dinding, kemudian plat lantai 2, balok ya yang ada di atasnya. Ya. Termasuk juga bentangannya. Ya, jarak antar kolom itu juga pengaruh. Ya, kalau jarak kolomnya kecil mungkin hanya 2 meter, 3 meter, ya, atau mungkin sampai dengan 3,5, 4 meter, mungkin bisa kita buat ya ukuran kolomnya kecil lah. Tapi kalau sudah sampai 4 meter, 5 meter lah ini juga ya yang harus kita hati-hati dalam menentukan dimensi atau ukuran kolom. Ya, jadi saya ulang untuk ukuran kolom ya selain beban ya yang mempengaruhi juga adalah bentang atau jarak antar kolom begitu. Jarak antar kolom. Pak, untuk yang Pak Firman rencanakan ini ukuran 1540 itu apakah aman? Ya, memang Pak Firman tidak hitung ini ya. Ini cuma hanya Pak Firman rencanakan saja termasuk letaknya ya. Jadi untuk ya kalau kita perhatikan ini jaraknya kan untuk letak kolomnya ini kan pada bagian sudut atau pertemuan ya atau ujung. Jadi kalau ini kan sudut ya ini pada bagian pertemuan, ya ini sudut, ya ini ujung ya. Kemudian ini pada bagian pertemuan ya. Nah, seperti itu. Ya, untuk bangunan rumah tinggal ya kita rencanakan kurang lebih jaraknya mungkin 3 meteran lah. Ya, jarak antar kolom gitu. Ya. Pak, kalau misalkan lebih boleh nggak? Ya boleh saja, cuma mungkin nanti untuk ukuran kolomnya ya bisa kita buat lebih besar lagi. Misalkan sampai dengan 3 meter, 4 meter, ya atau mungkin bahkan ada yang sampai 6 meter gitu. Ya, jadi kalau kita lihat mungkin yang ini ya, antar kolom ini yang paling panjang ya. Ini 3,5 meter ini 3,5 meter. Ya, ya ini 3,5 meter. Kalau yang lainnya nanti ini ada balok-balok ya, dan mungkin belum tergambarkan. Gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Halo, silakan. Kalau ada yang mau tanyakan dulu. Suara Pak Firman jelas ya, didengar ya? Halo. Jelas, Halo? Pak. Jelas ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, Pak Firman lanjut untuk cara menggambarnya ya. Ya, jadi untuk tugas kalian, ya kemarin Pak Firman minta silahkan digambar seperti gambar bangunan 1 lantai. Ya, artinya ini misalkan denah lantai 1 ya, ini denah lantai 1, ya silahkan ukuran kolom-kolomnya ini dibuat praktis dulu nggak apa-apa. Ya, dibuat praktis, ya, dibuat praktis begitu. Yang denah lantai 2 juga sama, jelas ya, sama. Ya, kemudian as, ya notasi garis ini sama ya seperti kemarin. Cuma mungkin bedanya ini untuk garis asnya Pak Firman tidak pakai yang jenis garis center ya, tapi yang pakai dot atau jenis garis yang titik-titik. Ya, karena kalau pakai center terlalu ramai gambarnya, apalagi nanti kalau mungkin ada yang tanya Pak, nanti tugasnya boleh ditambahkan dengan furniture atau perabot boleh nggak? Boleh ya, silahkan. Jadi di tugasnya kemarin Pak Firman memang tidak berikan furniture atau perabot, ya hanya nama ruang, elevasi ya. Jadi FFL atau finish floor level, kemudian CH ya, ceiling height-nya. Ini Pak Firman cantumkan, cuma untuk perabotnya memang tidak. Tapi nanti untuk tugasnya boleh ya, silahkan kalian boleh tambahkan. Yang penting diatur proporsionalnya, jangan terlalu ramai, jangan terlalu bertabrakan begitu ya. Diatur saja. Kemudian, nah jadi setelah kalian buat seperti ini, ya untuk kolomnya silahkan ya seperti ini ya. Nah ini misalkan seperti ini, ya. Ini kita gunakan caranya seperti ini, diperhatikan ya. Ya jadi caranya ini tinggal kalian klik saja, misalkan oh ini saya arahkan ke atas. Jadi ini kalian select. Ini saya matikan dulu ya asnya ya. Asnya saya matikan aja. Ya, jadi ini misalkan 15. Ini mau saya jadikan 15, 30. Caranya ini kalian select seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kalian klik geser ke atas.
Berarti kalau dari 15 ke 40 berarti kita geser ke atas 25 ya. 25 enter. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian sini juga sama. Ini kita select seperti ini. Kemudian kita geser ke atas 25. Ya. Misalkan ini yang arahnya ke samping misalkan. Ini sama. Ini saya geser ke kanan. Ya, 25. Ya. Kemudian ini saya geser ke atas, select begini ya, geser ke atas 25. Nah, dan seterusnya. Ya. Oke, sampai sini jelas ya caranya ya. Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas Jelas, ya. Pak. Ya, nanti bisa langsung kalian praktekkan. Jelas, Pak. Ya. Pak, untuk arahnya apakah nggak dibuat di tengah-tengah? Ya, boleh misalkan mau dibuat di tengah-tengah, cuma langkah lebih praktis, lebih mudah, ya kita ambil satu sisi saja. Ya, kita gesernya satu sisi, misalnya seperti ini. Ya, kan jadinya kan nggak tengah-tengah ya. Artinya ukurannya ini adalah ukuran as dinding. Ya, jangan ukuran as kolom. Nanti kalau as kolom nanti berubah lagi. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah ukuran as dinding atau ukuran as pondasi atau as slope lah. Ya, tapi kalau untuk as kolomnya tidak. Jadinya seperti ini. Ya, untuk yang ini juga sama, tinggal kalian select, geser ke bawah, kemudian 25. Ya, mungkin kalau yang AutoCAD 2010 ke bawah pada kesulitan ya. Apalagi kalau yang masih pakai 2007, tapi mungkin nggak ada lah ya. Kalau yang pakai 2010 harus 2 kali, misalnya seperti ini. Ya, saya select. Ya, jadi yang tengah-tengah ini nggak bisa langsung kita geser ke bawah. Kalau yang 2010 itu biasanya harus yang bagian ujung. Misalkan saya geser 25, kemudian ini juga saya geser 25. Nah, seperti ini. Tapi nanti yang bagian tengah ini juga sama, harus apa itu ya akan lebih praktis kalau yang mungkin 2011 ke atas lah ya. Jadi kita select-nya seperti ini, kemudian kita klik cari yang pada bagian tengahnya atau senternya. Geser ke bawah 25 begitu. Ya otomatis nanti semuanya akan ikut kegeser ya, baik arsir, plesteran maupun dinding. Nah, caranya seperti itu ya, untuk yang lain sama ya. Ada pertanyaan? Halo, sampai sini. Silakan. Belum ada, Pak. Belum ada ya, jadi jelas semuanya ya.